Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda tetap semangat, tetap bahagia dalam membersamai putra putri salih-salihannya. Alhamdulillah, saya bisa menyapa ayah bunda kembali pada video kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang bagaimana sih tips menjadi ibu yang mentalnya tetap terjaga, tetap waras ya, istilah yang sering digunakan dalam membersamai putra-putri soleh. Sebagai seorang ibu, saya paham betul bagaimana tidak mudahnya menjaga mental kita untuk tetap waras dalam membersamai putra-putri solih-solihah kita, di mana saat itu mereka sedang berprestasi, sedang menguji kesabaran, sedang tidak nurut misalkan, sedangkan kitanya kondisinya lelah, pekerjaan rumah sepertinya tidak ada selesainya, tidak ada habisnya, dan kita berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Namun kita dituntut untuk bisa bersikap tetap tenang, tetap waras. Nah, berikut akan saya share kepada bunda semua bagaimana sih tips saya menjaga mental saya tetap waras dalam membersamai putra-putri solih-solihah saya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Yang pertama tipsnya adalah bun, makan ketika lapar. Nah, tinggalkan aktivitas apapun bun, walaupun sejenak maka sempatkanlah untuk makan. Dosen IPB University, Dr. Husnawati menuturkan rasa lapar yang berkepanjangan membuat tubuh menjadi stres bun, dan dikeluarkanlah hormon stres. Kondisi stres yang dirasakan tubuh itu menyebabkan penurunan kadar hormon serotonin yang memiliki peran penting dalam mengatur suasana hati kita. Nah, kadar serotonin yang rendah sangat berkaitan dengan munculnya rasa marah, terus kecenderungan ke arah perilaku kekerasan. Jadi, untuk menghindari emosi dan kekerasan saat membersamai anak-anak, maka sangat penting untuk menghindari lapar ya bun. Perhatikan saat makannya bunda, sempatkanlah makan meskipun cuma 3 atau 5 menit. Sempatkan untuk makan bun. Itu tips yang pertama dalam menjaga mental kita agar bisa tetap waras ya. Yang pertama adalah jangan sampai lapar. Perhatikan waktu. Tips yang kedua, tidur sejenak kalau lelah atau istirahat sejenak saat lelah. Nah, bunda, jangan biarkan dirimu lelah fisik dan mental. Karena apa? Karena ketika fisikmu lelah, mentalmu lelah, maka kita tuh gampang tersulut emosi. Kesalahan kecil bagi anak itu akan menjadi besar, terlihat begitu besar di mata kita. Ketika lelah, maka sempatkanlah tidur atau istirahat. Walau sebentar, misal 15 menit, tidur, merem gitu ya, adalah aktivitas yang pasif, yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Kurang tidur itu dapat menimbulkan masalah pada fisik, mental manusia. Contohnya seperti mudah lupa, susah konsentrasi, cepat depresi, melemahnya sistem kekebalan tubuh kita, tubuh kurang segar, kurang waspada, jadi mudah tersinggung, dan mudah sekali merasa lelah. Nah, jadi biar mental bunda itu tetap waras dalam membersamai anak-anak, maka saat lelah sempatkanlah istirahat untuk tidur ya bun ya. Susah bun, misalkan ada banyak saya masih punya anak kecil gitu, maka tipsnya adalah taruh di kamar bersama bunda, kunci pintunya, kasih mereka mainan yang mereka suka mainkan gitu ya bun ya. Terus kalau misalkan punya kakak yang udah lebih besar, maka itu akan lebih mudah minta tolong kakak untuk jaga adik 15 menit misalnya. Bunda wajib istirahat ketika bunda merasa lelah. Nah, daripada bunda memaksakan diri untuk tidak istirahat, tetap beraktivitas, malah jadi gak waras, mudah marah, tiba-tiba marah-marah gak jelas, terus jadi mudah emosional, terus nanti malah mudah main fisik misalkan. Nah, maka tidak ada alasan yang lebih penting untuk berhenti sejenak, istirahat sejenak pun. Misalkan kok tidak tidur ya
setidaknya rebahan lah ya bun ya, istirahatkan tubuh bunda, diri bunda, agar bunda tidak merasa lelah yang berlebihan. Karena ketika tubuh bunda itu lelah berlebihan, maka masalah-masalah yang akan timbul menjadi lebih banyak gitu, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Itu tips yang kedua. Setelah tips yang pertama tadi, jangan sampai lapar, perhatikan waktu makan. Yang kedua adalah tidur atau istirahat sejenak ketika bunda merasa. Tips yang ketiga, agar kita tetap waras mental kita sebagai seorang bunda dalam membersamai anak-anak di rumah, yaitu jangan stres ketika bunda melihat rumah berantakan. Oke, mungkin dulu kita adalah orangnya perfeksionis ya bunda, rumah selalu rapi dan kinclong. Tapi setelah punya anak, kita harus menurunkan sedikit aja standar kita tentang rumah. Jadi karena apa? Karena anak-anak itu ya masih suka bermain, masih waktunya bermain. Karena setelah punya anak, rumahmu akan lebih sering berantakan bun. Jadi ada aja mainan yang berserakan di sana sini. Jadi biarkan bunda, biarkan berantakan sebentar, biarkan mereka main dulu. Karena nanti bisa kita bereskan bersama-sama dengan mereka. Setelah mereka selesai main, kita bisa ajak mereka untuk sama-sama membereskan. Suatu saat nanti bunda akan merindukan suasana rumah yang berantakan itu. Karena apa? Karena sebentar lagi anak-anak kita akan dewasa dan gak akan ada lagi yang berantakin rumah kita. Bahkan mungkin mereka akan punya kehidupan sendiri-sendiri. Mereka akan lebih banyak aktivitas di luar rumah, dan itu yang akan kita rindukan ya bun ya. Jadi bersabarlah, turunkanlah standar perfeksionis kita tentang keadaan dan kondisi rumah. Itu tips yang keempat, yaitu agar kita tetap stabil mentalnya, tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah lelah, tidak mudah main fisik ke anak-anak. Agar kita tetap waras, yaitu mandi. Tips yang keempat. Ini juga termasuk tips penting dalam menjaga kewarasan ya bun. Kenapa? Karena ketika sudah mandi, badan dan pikiran kita terasa fresh dan gak ruwet seperti piring kotor di wastafel. Gak percaya? Coba aja. Kapan sempatnya bisa mandi 1 hari aja udah syukur banget. Saya banyak anak bun, enggak sempat mandi. Ini bisa bun, bisa kok. Kalau ada niat pasti bisa. Gak ada alasan untuk gak mandi bun. Gak harus lama kok mandi itu bun, 5 menit aja. Aduh rasanya itu udah surga banget ya. Ibu-ibu yang paham nih bagaimana nikmatnya, bagaimana bersyukurnya, bagaimana bahagianya ketika kita bisa mandi, meninggalkan anak-anak 5 menit aja untuk mandi. Kalau misalkan bunda aktivitasnya banyak banget, maka sempatkanlah. Saya yakin pasti sempat kok. Misalkan untuk meluangkan waktu 5 menit aja untuk mandi, agar tubuh kita fresh, agar lelah kita berkurang atau bahkan hilang. Karena ketika tubuh tersiram air, itu ada efek relaksasi yang juga bisa mempengaruhi mental kita, emosi kita. Seperti itu ya bun. Itu tips yang keempat. Setelah tadi tips yang pertama, perhatikan waktu makan, jangan sampai lapar. Yang kedua, tidurlah atau istirahatlah sejenak ketika lelah. Yang ketiga, jangan stres ketika melihat rumah berantakan. Turunkan standar kita tentang keadaan rumah. Yang keempat, jangan lupa mandi. Itu ya bun ya. Yang kelima tipsnya adalah dibawa enjoy atau santai aja semuanya bun. Jadi biar bunda itu tetap waras, maka jangan jadi bunda yang panikan. Jangan heboh sendiri. Nah, biasanya bunda-bunda itu udah punya target tuh. To-do list harian. Wah, hari ini mau ngapain aja. Biasanya bunda-bunda itu ada yang udah punya kayak gitu. Misalkan habis masak nih, saya mau nyuci. Habis nyuci mau beres-beres. Habis itu mau ngepel dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya kadang harapan kita kayak gitu. Namun realitanya kadang tidak seindah yang kita bayangkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ketika itu yang terjadi bunda, maka biasanya itu hal yang bisa membuat bunda jadi gak waras, jadi uring-uringan, marah-marah gak jelas, akhirnya heboh sendiri. Efeknya apa?
anak-anak, suami kena batunya. Makanya Bun, tipsnya adalah dibawa santai saja. Katakanlah qadarullahu wa masya'u fa'ala, artinya Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Dia kehendaki pasti Dia perbuat. Ini adalah doa ketika tertimpa musibah ya Bun, ketika mengalami sesuatu yang tidak disenangi atau diinginkan. Setelah berdoa dan menerima keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ayo susun lagi kerjaannya, dikerjakan satu persatu ya Bun. Gak harus semuanya selesai ya, oke, kerjakan satu-satu, yang penting dikerjakan dalam kondisi waras. Insya Allah kalau kitanya waras, semua akan bisa kita kerjakan dengan baik. Itu tadi tips yang kelima. Oke, selanjutnya untuk tips yang keenam agar kita bisa tetap waras dan menjaga mental kita tetap sehat dalam membersamai putra-putri soleh-solehah kita adalah sabar Bun, sabar. Tips menjadi ibu yang sabar, insya Allah linknya sudah saya sematkan di atas atau nanti saya tulis di kolom deskripsi. Saya sudah pernah bikin video tips bagaimana sih cara menjadi orang tua atau ibu yang sabar. Jadi tidak saya ulas lebih banyak di sini, silakan ditonton videonya. Untuk selanjutnya yaitu tips yang ketujuh agar kita bisa menjadi bunda yang waras atau mentalnya terjaga, mentalnya sehat. Yang pertama adalah jangan suka telat ibadah Bun. Telat sholat, telat ibadah itu membuat kita semakin jauh dari Allah, menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Saya ada real testimoni pribadi Bun. Sering sekali anak-anak itu pada berprestasi di saat mendekati jam-jam sholat. Contohnya pas mau tidur siang nih, si nomor 2 dan si nomor 3 sudah mulai berdebat, masing-masing mau ditemenin, masing-masing minta dikeloni duluan, alot, gak ada yang mau ngalah, masing-masing sama-sama keras kepala. Ketika itu terjadi, saya putuskan oke, saya sholat zuhur dulu dan membiarkan mereka belajar demokrasi, saling meluarkan pendapat masing-masing, saling berdebat. Nah, biarin saja. Dan apa yang terjadi Bun? Setelah saya selesai sholat, ternyata Allah pun selesaikan urusan anak-anak saya. Kalau tidak salah satunya sudah tertidur duluan Bun, kadang dua-duanya udah tertidur dua-duanya. Dan masih banyak lagi real testimoni yang saya alami terkait keutamaan sholat atau ibadah tepat waktu. Dan kiat ini memang benar sekali. Jika budak ingin dibantu Allah, dimudahkan segala urusannya, termasuk dalam membersamai mereka setiap hari, disegerakan dapat solusi atau pertolongan Allah, maka perhatikan waktu sholat kita, waktu ibadah kita. Itu ya Bun. Alhamdulillah ternyata sudah 7 tips yang saya sampaikan. Yang pertama tadi tips agar menjadi ibu yang waras. Yang pertama adalah makan ketika lapar, perhatikan waktu makan, jangan sampai lapar. Yang kedua, tidur atau istirahat sejenak ketika merasa lelah. Yang ketiga, jangan stres ketika melihat rumah berantakan, Bunda. Yang keempat, jangan lupa mandi, sempatkan mandi meskipun cuma 5 menit karena itu akan sangat baik untuk menjaga mental kita. Yang kelima, dibawa santai semuanya Bun, jangan suka panik, jangan suka ego sendiri. Kalaupun ada yang kita rencanakan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita listkan, ya gak apa-apa, disusun lagi pelan-pelan. Yang penting kita jangan marah-marah, kita tetap waras, kita tetap kerjakannya dengan kondisi yang stabil gitu ya Bun ya. Tips yang keenam, menjadi sabar, menjadi ibu yang sabar. Yang ketujuh, jangan suka telat ibadah. Nah, akhirnya sampailah pada tips yang kedelapan, yaitu ikhlas dan niatkan untuk beribadah pada Allah, sehingga Allah ganjar dengan pahala yang besar atasnya. Jadi ketika kita membersamai anak-anak di rumah Bun, niatnya harus ditata memang. Jadi jangan merasa berat, jangan merasa gerundel, nanti semuanya akan jadi berat juga, semuanya akan menjadi sulit gitu loh. Jadi niatnya harus ditata, kita harus ikhlas mengabdikan diri kita untuk membesarkan amanah Allah yang kita sebut anak gitu ya. Jadi niatnya adalah karena Allah. Yakinlah ketika
kita mulai tidak waras, ingatlah bahwa semua urusan rumah tangga yang kita kerjakan pahalanya itu di sisi Allah sangat besar. Mendidik anak, mengajarkan agama pada mereka, mengatur rumah suami, membersihkan rumah suami, menjaga rumah suami dan sebagainya, semua bernilai pahala ketika niat kita benar. Sebenarnya ini seharusnya adalah poin nomor 1 ya, sengaja saya letakkan di akhir untuk dijadikan penutup agar kita ingat bahwa ikhlas menjadi kunci terakhir yang besar sekali nilainya di sisi Allah. Hanya kepadanya kita memohon untuk dikuatkan, dimampukan, dimudahkan dalam membersamai, mendidik dan membesarkan anak-anak. Allah juga mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar capek menuju Allah sampai kalian ketemu dengannya. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6. Allah menyebutkan kita semua itu capek, Bun. Karena kita semua beraktivitas, kita semua bekerja tiada henti. Ketika kaum muslimin capek ketika berbuat taat, orang-orang fasik juga capek ketika berbuat maksiat. Nah, semua manusia tuh merasakan capek, namun capek kita beda dengan capek mereka. Capek kita tuh berpahala. Capek kita beriring dengan harapan besar di sisi Allah. Jadikan ini motivasimu, wahai bunda, ketika sudah lelah dan merasa mulai gak waras. Semoga capek kita mengantarkan kita untuk bebas dari api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap hari semua manusia akan mempertaruhkan dirinya, apakah dia akan membebaskan dirinya dari neraka atau dia akan membinasakan dirinya di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim 556. Demikianlah, Allahu a'lam. Semoga sedikit tips ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk bunda-bunda semua pada umumnya. Setidaknya ini bisa jadi bahan untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.